Media Gathering, pers penting dalam transparansi seluruh tahapan Pilgub dan Pilwali pada Pilkada 2024. Probolinggo CB News Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo menggelar Media Gathering bersama awak media, yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi tahapan pendaftaran bakal calon wali kota dan wawali kota Probolinggo. Kegiatan tersebut berlangsung di BJ Bakau Resort BJBR Kota Probolinggo, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 malam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Media Gathering persiapan pendaftaran pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo pada pemilihan serentak tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal saat membuka acara mengatakan bahwa kegiatan ini sangatlah penting agar dapat bersinergi dan kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum KPU dengan para awak media. Pers sangat penting dalam transparansi seluruh tahapan pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota Pilwali serentak 2024 yang bakal digelar tanggal 27 November mendatang. Tanpa adanya peranan media, informasi terkait kepemiluan pilkada tidak akan tersampaikan ke masyarakat, dan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Tanpa rekan jurnalis semua proses dan tahapan demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, terang Radvan. Radvan juga berharap, etika jurnalistik dapat terus diterapkan terutama dalam melakukan cek and recheck terhadap suatu isu pemberitaan, dan mendorong keseimbangan informasi terhadap upaya KPU dalam pelaksanaan pilkada. Banyak tantangan di tengah media massa dan masyarakat, antaranya independensi media, disinformasi, dan terbatasnya sumber daya pengelolaan informasi pada media. Oleh karena itu, KPU terus menjalin silaturahmi dengan awak media. Kolaborasi dengan media ini sangat membantu sekali untuk kami, dan sebagai transparansi dari setiap tahapan pemilu ataupun pilkada. Di kesempatan tersebut Ketua KPU Radvan Faisal juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat tahapan yang akan dilaksanakan yaitu tentang pengumuman pendaftaran calon tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Selanjutnya dilakukan verifikasi atau pemeriksaan berkas administrasi, serta pemeriksaan kesehatan di RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Kawan-kawan media bisa mengikuti prosesnya di Surabaya. Nanti kita siapkan tempat untuk pers room atau pers release. Media Gathering ini juga menjadi tahapan untuk menyampaikan informasi kepada media. Kami berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh kawan-kawan nanti tidak parsial. Untuk diketahui syarat untuk mendaftar sebagai calon wali kota wakil wali kota ada dua syarat. Pertama adalah syarat calon yaitu melekat kepada kandidat. Yang kedua syarat pencalonan harus didukung oleh partai politik pengusung sebanyak 20% di parlemen atau 6 kursi di DPRD. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari 3 narasumber dan sesi tanya jawab. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ada dua persyaratan yang kemudian harus disertakan pada saat proses pendaftaran kepada KPU yang dilakukan oleh kandidat beserta partai pengusung. Yang pertama adalah syarat calon, itu melekat kepada kandidat, begitu ya. Yang kedua adalah syarat pencalonan. Nah, syarat calon ini karena melekat pada
masing-masing secara pribadi begitu ya, yang mulai dari identitas kependudukan, kemudian latar belakang akademik begitu ya, kemudian belum pernah dijatuhi pidana misalnya begitu, termasuk belum pernah misalnya dinyatakan pilot begitu. Nah, ini beberapa syarat yang harus mendapatkan legitimasi dari lembaga terkait. Jadi misalnya soal terpidana itu mendapatkan legitimasi dari pengadilan misalnya. Kemudian untuk yang dinyatakan tidak pilot itu berdasarkan putusan dari pengadilan niaga begitu. Jadi ini syarat-syarat calon yang melekat kepada calon. Kemudian untuk persyaratan pencalonan atau syarat pencalonan itu diantaranya adalah dukungan dari partai politik pengusung. Nah, kita ketahui hasil pemilu tahun 2024 itu kan masing-masing partai politik pemilik kursi di parlemen kan sudah diketahui begitu ya. Nah, syarat minimal untuk bisa dinyatakan mengantongi dukungan itu kan minimal pemilik mendapatkan dukungan 20% dari kursi DPRD, artinya 6 kursi gitu. Nah, ini harus juga terpenuhi. Jadi ini ada syarat calon, ada syarat pencalonan, lengkapnya nanti ada di PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Dan cuma 3 hari itu Pak, yang rawan bikin gagal itu apa Pak? Sebetulnya semuanya punya potensi ya, semuanya punya potensi membuat proses pendaftaran ini tidak optimal gitu ya, sehingga menyebabkan kepada kegagalan yang bersangkutan tidak lolos secara administratif gitu. Tapi yang perlu kita pahami dalam tahapan pencalonan itu, pendaftaran itu ada masa pendaftaran, ada masa perbaikan. Artinya kalau misalnya dinyatakan dalam proses pendaftaran ini yang kita teliti adalah berkas yang penting lengkap dulu. Urusan benar itu nanti pasca itu ya, pada saat pemeriksaan administrasi. Kalau ternyata lengkap tapi tidak benar, kandidat itu masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan di masa perbaikan. Nah, tahapannya, tanggal-tanggalnya sudah diatur di PKPU 8. Terkait dengan masa kesehatan ketika nanti problem di rumah sakit, artinya kesalahan di rumah sakit, apakah nanti bisa dilakukan perpanjang atau masa perbaikan itu? Nah, kemarin kami sudah koordinasi yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Jadi diantaranya yang dihadirkan adalah pihak rumah sakit Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo itu memastikan beberapa kesiapan yang mereka lakukan. Yang pertama mulai dari kesiapan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah kesiapan dari sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam proses riksa itu atau pemeriksaan kesehatan itu. Dan yang ketiga, di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kalau dari sisi lokasi pemeriksaan itu hanya berada dalam satu koridor saja dan itu steril, gitu ya. Dan mereka menyatakan kesiapan berapapun calon yang kemudian datang atau bekerja sama dengan Dr. Sutomo, mereka siap. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh salah satu penanya itu bahwa keserentakan ini kan akan memunculkan kondisi misalnya satu rumah sakit itu yang kerjasama dengan rumah sakit itu lebih dari misalnya 10 kabupaten kota. Belum lagi yang Indonesia Timur, kota kabupaten Indonesia Timur yang belum memiliki rumah sakit tipe A sesuai dengan keputusan 1090. Nah, tapi kalau melihat komitmen yang disampaikan oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo, mereka meyakinkan kepada KPU kabupaten kota termasuk provinsi itu siap dengan segala macam kemungkinan. Artinya dari komitmen itu yang kita lihat bahwa ketika kami memutuskan Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai mitra kami dalam proses pendidikan kesehatan itu akan bekerja dengan optimal.